Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu di dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Natal kita pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat Hari Natal. Mungkin sebelumnya kita tidak pernah membayangkan kalau tahun ini kita akan merayakan Natal dengan keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kalau kita bisa beribadah di hari Natal ini. Kita bersyukur sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan hidup, bahkan Ia berjalan bersama kita melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita. Immanuel. Lalu, apa yang sudah kita lakukan sebagai tanda syukur atas pengalaman ini? Sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia, seperti para gembala yang menyaksikan Natal dan mewartakannya ke seluruh dunia? Mari kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi.
Ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa kau tebus, kau antar kami umat-Mu ke haribaan Bapa-Mu. Ya anak kecil, ya anak lembut. Ya Bapa Sang Maha Kasih, Engkau adalah pencipta kehidupan, dan Engkau pun selalu memelihara kehidupan, hingga Engkau menghadirkan diri melalui anak tunggal-Mu untuk membebaskan dan menyelamatkan kehidupan. Kami bersyukur bisa menyaksikan dan terus merasakan pemeliharaan dan penyelamatan yang Engkau nyatakan. Ya Kristus, Sang Bayi Natal, kehadiran-Mu di dalam palungan yang bersahaja menyadarkan kami akan kerendahan hati Sang Halik. Tapi kami sebagai ciptaan-Mu kadang jauh dari citra-Mu. Kami kadang tidak mampu merendahkan hati saat kami mempertanyakan hadir-Mu di tengah pergumulan, saat kami mengeluh karena mimpi-mimpi kami yang pupus, saat kami marah terhadap penderitaan dan tantangan. Ya Roh Kudus, Sang Nafas kehidupan, di dalam keberdosaan dan keterbatasan kami, Engkau tetap menjaga dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajar kami merasakan kebahagiaan yang Engkau beri, yang menggantikan duka dunia. Bakarlah nurani kami, agar citra kasih-Mu semakin terpancar dalam hidup kami. Amin. Ya anak kecil, ya anak lembut, kau turun dari tahta-Mu, Engkau beri bahagia mengganti duka dunia. Ya anak kecil, ya anak lembut, anak kecil, ya anak lembut, kau cipta kasih Bapa-Mu, nurani kami akarlah dengan kasih-Mu selamanya. Ya anak kecil, ya anak lembut. Natal telah menghadirkan anugerah keselamatan dan damai bagi kita semua. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allah-Mu itu Raja, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita." Yesaya 52 ayat 7-10. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk. Sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan akan berita Natal, mari kita bersama-sama memohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika di tahun ini kami masih boleh merayakan Natal. Ketika kami mungkin merayakannya secara berbeda. Ketika kami tidak dapat bersekutu bersama-sama di gereja. Ketika kami merayakan persekutuan kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Tetapi kami meyakini bahwa Tuhan Yesus telah lahir buat kami. Bahwa Yesus memberikan damai sejahtera ketika sepanjang tahun ini mungkin kehidupan kami mengalami kekhawatiran, ketika kehidupan kami mengalami ketakutan, ketika kehidupan kami mengalami ketidakpastian. Kami meyakini Tuhan selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dan ketika pada saat ini Tuhan kami mau bersama-sama mendengarkan akan berita Natal. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami melalui Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami bukan hanya menjadi seorang pendengar saja, melainkan kami dapat melakukan setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan juga mau menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu ini hanya berasal dari-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengajak kita bersama untuk berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita bersama. Injil Lukas pasal 2 ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dikasih, selamat Natal. Senang sekali ketika pada tahun ini kita boleh kembali bersama-sama merayakan Natal. Walaupun Natal tahun ini kita rayakan secara berbeda. Biasanya kita berkumpul bersama-sama di gereja, kita bisa berjabat tangan mengucapkan selamat Natal Bapak, selamat Natal Ibu, ya. Tetapi pada hari ini kita bersama-sama dengan anggota jemaat kita di rumah kita masing-masing, kita merayakan Natal tetapi harus penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Natal pada tahun ini adalah menjadi saksi Natal bagi dunia. Bapak Ibu, kalau saya boleh berkata kepada Bapak Ibu, kita ini disuruh untuk menjadi saksi, ya. Biasanya orang itu kalau disuruh untuk menjadi saksi itu dalam suatu perkara atau dalam suatu kejadian itu biasanya pasti punya perasaan yang campur aduk. Kenapa saya katakan campur aduk, ya? Misalnya Bapak Ibu, kita melihat ada kecelakaan atau ada sebuah pembunuhan dan kita adalah orang yang pertama melihat atau sampai di TKP, di tempat lokasi kejadiannya. Lalu datanglah polisi, lalu menginterogasi setiap orang, siapa yang pertama kali melihat kejadian ini, gitu ya, dan kita pada ditunjuk untuk menjadi saksi. Mungkin perasaan kita bingung gitu ya, dibawa ke kantor polisi, kita disuruh ngomong apa nih, nanti ditanyain apa nih. Kalau kesaksian kita nggak sesuai dengan kenyataannya, jangan-jangan nanti malah kita yang akhirnya jadi bersalah. Ya. Bapak Ibu, saksi adalah, kalau saya mencari di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya melihat gitu ya, saksi di sana dikatakan adalah orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu kejadian sebab telah melihat, mendengar, atau mengalami kejadian itu. Jadi makanya mengapa tadi saya katakan kalau misalnya Bapak Ibu di jalan atau dimanapun Bapak Ibu menjadi saksi, berarti Bapak Ibu telah melihat kejadiannya, atau Bapak Ibu mendengar yang pertama kali, atau bahkan itu terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu menceritakan itu kepada orang lain. Ya. Yang menjadi kendala Bapak Ibu, seperti saya tadi katakan, mungkin perasaan kita campur aduk. Ya. Yang pertama menjadi kendala adalah adanya perasaan takut. Nanti jangan-jangan kalau saya jadi saksi, saya jadi kebawa-bawa nih, tersangkut paut dengan urusannya yang tadinya mestinya saya nggak perlu harus repot, tadinya saya nggak perlu harus ribet urusan dengan kejadian ini, akhirnya saya harus menjadi terbawa-bawa. Ya. Bapak Ibu, hari ini melalui kebaktian Natal kita ini disuruh jadi saksi loh. Ya, saksi untuk apa? Kalau Bapak Ibu melihat, kita mau belajar dari para gembala di dalam Injil Lukas pasal 2. Di sana Bapak Ibu digambarkan para gembala adalah orang yang sederhana, kita tahu. Para gembala adalah orang yang memang pekerjaannya menggembalakan domba peliharaan mereka, kambing ternak mereka, ataupun mungkin orang yang menyuruh mereka. Dan mereka di sana dikatakan tinggalnya di padang, ya, tinggal di tempat yang luas. Di sana mereka menjaga kawanan ternak mereka, dan kondisinya pada waktu itu adalah malam hari. Malam ketika setiap orang membutuhkan istirahat, ketika semua orang melepas lelah dan tidur. Ya, di sana dikatakan di ayat yang ke-9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi ayat yang ke-10 Bapak Ibu menunjukkan juga kepada kita bahwa para gembala ini awalnya takut loh, sama aja seperti kita. Kalau kita disuruh jadi saksi, kita juga takut, gitu ya. Di sana para gembala ketika mereka melihat ada malaikat dengan kemuliaannya sangat bersinar, mereka takut. Itu respon yang wajar, ya. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-10, jangan takut, malaikat itu mengatakan kepada mereka, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bapak Ibu, yang pertama dilakukan malaikat ketika malaikat itu melihat para gembala dalam keadaan kondisi yang ketakutan, dia mengatakan jangan takut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi dalam keadaan posisi situasi yang takut, lalu tiba-tiba ada orang di sekitar Bapak Ibu yang mengatakan jangan takut, gitu ya, sambil memeluk Bapak Ibu atau menepuk-nepuk pundak Bapak Ibu, jangan takut. Yang Bapak Ibu rasakan apa? Bapak Ibu merasakan ada sebuah kekuatan, gitu ya. Bapak Ibu merasakan bahwa Bapak Ibu nggak sendiri.
Bapak Ibu merasakan bahwa ada sebuah support, ada sebuah dukungan. Saya nggak boleh takut. Karena ada orang lain yang bersama-sama dengan saya. Di sana pun malaikat itu mengatakan jangan takut. Sebuah bentuk bahwa malaikat itu mau mengatakan, aku datang untuk membawa sebuah kabar sukacita. Aku datang bukan untuk menakut-nakuti engkau. Aku datang untuk mengatakan ada hal yang baik bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Jadi alasannya para gembala itu tidak boleh lagi takut karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat gambaran seperti itu, seakan-akan kalau kita menjadi para gembala yang berada dalam situasi pada saat itu, malaikat mengatakan jangan takut bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kita mungkin merasakan, ternyata malaikat ini nggak ngapa-ngapain saya, ternyata malaikat ini nggak nakut-nakutin gitu ya. Ternyata malaikat ini datang malah membawa berita kabar sukacita. Dan di sana mereka memuji Tuhan. Ya, lalu datanglah, di sana dikatakan di ayat yang ke-13, tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Dan Bapak Ibu, yang menjadi hal yang menarik yang sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah di ayat yang ke-15. Ya, di sana dikatakan seperti ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan pada akhirnya mereka menjumpai Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi Bapak Ibu, setelah mereka mendengar dari para malaikat itu, mereka bukan cuma hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi mereka membuktikan. Karena mereka pergi ke Bethlehem, gitu ya. Dan ternyata ketika mereka melihat, setelah mendengar, mereka mencari dan mereka melihat, di sana mereka memang menemukan benar apa yang dikatakan oleh para malaikat. Mereka menemukan bayi itu berbaring di dalam palungan. Lalu Bapak Ibu, apakah ceritanya cuma selesai sampai di situ saja gitu ya? Setelah mereka, oh ya benar ya, udah kita menemukan bayi yang tadi dikatakan malaikat sedang berbaring di dalam palungan. Enggak. Ceritanya Bapak Ibu berlanjut di ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Jadi di ayat ke-20 di sini kita mau melihat bahwa mereka pada akhirnya memuji Allah, mereka pada akhirnya menjadi saksi berita kelahiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita disuruh bersaksi, gitu ya, tadi seperti saya katakan mungkin baik kita dari sisi suatu kejadian kita mungkin dipanggil ke polisi ataupun ketika kita bersaksi di dalam pelayanan kita. Seringkali kalau di dalam persekutuan Bapak Ibu ditanyain, Bapak Ibu siapa yang mau bersaksi akan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu? Responnya Bapak Ibu, kalau pendeta bertanya begitu, responnya yang dikehendaki pendeta semua pada tunjuk tangan ya Bapak Ibu ya. Semua jemaat harus tunjuk tangan karena merasakan cinta kasih Tuhan. Tapi ternyata responnya Bapak Ibu semua pada mengheningkan cipta. Tunduk, semua diam, semua situasinya. Gitu ya. Kayak malam hening, malam kudus, semuanya diam semua. Apakah Bapak Ibu tidak merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak berani untuk bersaksi? Hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita mau bersaksi karena kita sudah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga harusnya itu menghilangkan ketakutan kita. Seharusnya itu menghilangkan kekhawatiran kita. Seharusnya itu menghilangkan rasa malu kita ketika kita menceritakan betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Gak ada yang namanya kesaksian besar dan kecil ya Bapak Ibu. Seringkali kalau orang yang bersaksi itu ketika saya lagi jalan lalu ada truk mau nubruk saya lalu tiba-tiba saya selamat. Nah itu baru kesaksian. Itu kesaksian besar. Di dalam setiap proses kehidupan Bapak Ibu, setiap detik Tuhan selalu menjaga hidup Bapak Ibu.
Dan pada saat itulah Bapak Ibu, ketika kita menyadari itu seharusnya membuat kita mau dan mampu untuk bersaksi. Kita mau belajar dari para gembala. Ketakutan itu menjadi hilang. Ketika para gembala menjadi saksi mata, ketika para gembala membuktikan apa yang dikatakan oleh para malaikat dan itu ternyata terbukti di dalam kehidupan mereka. Kita diminta untuk bersaksi menceritakan berita sukacita. Karena karya Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu selalu kita rasakan di dalam setiap proses hidup kita hari lepas hari. Ketika kita sudah merasakan dan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita, seharusnya itulah yang menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk kita bisa bagikan lagi kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika beberapa waktu yang lalu saya menengok anggota jemaat yang sedang sakit di rumah sakit. Lalu anggota jemaat itu menceritakan bahwa ketika dalam suatu proses pemeriksaan kedokteran, di mana dia harus dibiopsi, lalu dikatakan sudah 2 kali tim medis berusaha untuk mengambil cairan gitu ya dari tubuhnya untuk dibiopsi, untuk diteliti lebih lanjut. Tetapi karena sakit yang lain sama sekali tidak didapatkan cairan. Ketika suntiknya udah sakit banget, ternyata ketika diambil itu sama sekali nggak ada cairannya. Ya. Lalu akhirnya tim medis mengatakan, wah kita udah nggak bisa lagi nih untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Lalu dia bercerita ada salah seorang dokter yang mengatakan sekali lagi kita coba. Ya, kalau misalnya sudah tidak bisa, kita sudah tidak mendapatkan cairannya, ya sudah, apa boleh buat. Lalu di tengah-tengah rasa sakitnya, di tengah-tengah rasa ketakutannya, dia mencoba berdoa. Dia berteriak, Tuhan tolong. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika tim medis kembali melakukan yang terakhir, proses biopsi, didapatkan Bapak Ibu cairan itu keluar. Ya. Bahkan para tim medis dikatakan mereka semua sangat kaget, sangat terkejut. Ada cairan yang keluar cukup banyak sehingga memenuhi target yang memang harus diperlukan untuk proses biopsi. Walaupun setelah proses itu si ibu itu menjadi pingsan, gitu ya. Jemaat ini menjadi pingsan. Bapak Ibu, ketika saya mendengar cerita itu, jemaat itu mengatakan puji Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan mendengar ketika saya benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan di tengah-tengah rasa sakitnya dia masih bisa menjadi saksi untuk bercerita kepada saya. Saya katakan Bapak Ibu, benar ya, pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlampau cepat ataupun terlampau lama. Kalau misalnya dalam proses biopsi ya sekali saja lalu sudah didapatkan cairan, mungkin akhirnya ya emang udah prosesnya begitu, sudah seharusnya gitu ya. Kita mungkin nggak benar-benar merasakan Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Tetapi ketika kita benar-benar membutuhkan Tuhan tolong saya. Di dalam proses pengobatan ini tolong. Benar-benar membutuhkan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada saat itulah Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan gak pernah terlampau cepat dan gak pernah terlambat Bapak Ibu. Tepat seperti apa yang dibutuhkan oleh jemaat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia dapat bersaksi dengan penuh sukacita. Dia dapat menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupannya karena dia merasakan apa yang dirasakannya. Dan dia mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita mau sama-sama belajar dari ibadah Natal kita mau jadi saksi Natal bagi dunia ini. Bagi setiap orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya sudah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita bagikan kasih itu kepada setiap orang yang membutuhkan. Jangan berpikir, aku harus punya pengalaman yang besar dulu. Harus melihat bahwa Tuhan menolongku dalam hal-hal yang dahsyat, dalam hal-hal yang ajaib, baru aku melakukan kesaksian. Setiap proses, bahkan yang sederhana dan kecil sekalipun, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, biarlah itu dapat Bapak Ibu bagikan kepada begitu banyak orang. Jangan takut, Juru Selamat telah hadir untuk kita. Jangan khawatir, karena kita akan mengalami karya kasih Allah setiap saat. Jangan pernah menolak untuk bersaksi bagi banyak orang supaya seisi dunia mengenal Tuhan.
Selamat Natal, selamat bersaksi bagi dunia ini. Amin. Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika Tuhan boleh lahir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika Tuhan menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Dan ketika pada saat ini Tuhan, melalui berita Natal, kami mau belajar untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Melalui setiap pengalaman hidup, melalui setiap proses yang boleh Tuhan izinkan terjadi, biarlah kami dapat membagikannya kepada banyak orang. Tuhan tolong kuatkan kami, Tuhan tolong mampukan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi saksi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Baik dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, para menteri beserta dengan staf jajarannya, sampai di lingkup tempat tinggal kami, ketua RT maupun ketua RW. Kau berkati mereka semua dengan kesehatan. Kau berkati mereka dengan hikmat dan bijaksana. Sehingga ketika mereka menjadi pemimpin, mereka dapat melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Ketika pemerintah kami berusaha untuk mengatasi pergumulan akan COVID-19 ini, biarlah Tuhan juga yang membantu kami, menyadarkan kami. Kami dapat memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hidup dengan bersih untuk diri kami sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah pandemi ini yang bukan hanya Indonesia rasakan dan alami, tetapi seluruh dunia dapat segera hilang, sehingga kehidupan kami dapat kembali menjadi normal, sehingga kehidupan kami dapat terus berkarya untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini, GKI Wahid Hasim. Kami mau berdoa untuk seluruh para pengerja beserta dengan keluarga mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh para penatua, untuk seluruh para pengurus komisi dan kelompok kerja. Di tengah-tengah segala aktivitas mereka hari lepas hari, di tengah-tengah pelayanan yang terbatas, Tuhan mampukan untuk selalu menjadi berkat. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini mengalami sakit ataupun di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki baik dalam hidup mereka. Melalui pertolongan dari tim medis, dari anggota keluarga yang menjaga, merawat, mengasihi. Tuhan pakai itu semua menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Untuk anak-anak-Mu yang sampai dengan saat ini juga masih terus berada di dalam pergumulan mereka. Baik di dalam pergumulan akan ekonomi, di dalam pergumulan akan iman, di dalam pergumulan akan pendidikan, di dalam pergumulan akan pekerjaan, di dalam pergumulan dengan anggota keluarga, di dalam pergumulan akan pencarian pasangan hidup, di dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan anak-anak-Mu. Tuhan, berikanlah jawaban sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki baik di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, ajarlah kami semua untuk bersabar. Ajarlah kami untuk meyakini bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam setiap pergumulan kami adalah yang kami butuhkan dan yang terbaik. Ketika pada saat ini Tuhan, kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah Natal, walaupun dari tempat kami masing-masing. Walaupun kami tidak dapat ke gereja, tapi kami percaya sukacita dari Tuhanlah yang terus akan memampukan kami untuk menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan izinkan kami berada. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami. Dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi sesuai dengan
apa yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mensyukuri karya Sang Natal yang menerangi seluruh kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Yesaya 12 ayat 4. Persembahan dapat ditransfer lewat bank atau QIRS atau lewat amplop. Kita naikkan pujian Alam Raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas persembahan yang boleh kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh menjadi persembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Berikan hikmat kepada penatua yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat mengelola dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Natal bagi dunia. Ceritakanlah pengalaman hidup kita bersama dengannya. Wartakan kehadiran Allah dalam hidup kita melalui tutur kata maupun perbuatan kita. Siarkanlah kemuliaannya ke seluruh dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini teruslah berkarya. Teruslah menjadi saksi Allah sehingga seluruh dunia dapat mengenal akan cinta kasih Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya sukacita Natal melimpahimu karena sang kebenaran sudah lahir. Kiranya engkau mengalami pemulihan karena sang juru selamat sudah lahir. Kiranya damai selalu beserta dalam hidupmu karena sang pembebas sudah lahir. Dan Allah sang Bapa melalui Yesus Kristus sang bayi kudus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya. Amin.